صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور من لا حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الوغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول
يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وولي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول
وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana sirah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimatil Hufaz al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan hadis nomor 7403. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidatina Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha, hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum, jikalau sesungguhnya salah seorang kalian, idza nazala, apabila dia singgah, apabila dia mampir, manzilan, pada satu tempat mampir, pada satu tempat singgah, qala, dia baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan sesuatu yang Allah ciptakan. Dari kejelekan sesuatu yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu, niscaya tidak akan mengganggu, merugikan, memudaratkan akannya seseorang, fi dzalikal manzil, pada tempat, pada demikian tempat singgah, pada demikian tempat mampir, syai'un, oleh apapun, hatta yartahila minhu, sehingga dia berangkat, sehingga dia pergi meninggalkan darinya tempat. Ini salah satu doa dalam perjalanan. Kalau kita singgah di satu tempat, misalnya makan, atau singgah di satu tempat, tempatnya dikatakan apa bahasanya, rawan. Nah, seperti lewat di Lahat, Kabupaten Lahat, banyak pembegal misalnya, baca doa tersebut. Atau singgah satu tempat, dikatakan tempat itu banyak racunnya, sehingga orang nggak berani pesan teh, kopi, hanya minum minuman kemasan. Maka ketika kita baca doa ini, Nabi memberikan jaminan apapun kejahatan di tempat tersebut tidak akan memudaratkannya. Dan ini salah satu yang kita bacakan kepada bayi, atau salah satu kalimat yang digunakan untuk menjampi orang kerasukan, orang yang kemasukan jin, orang kena sihir, atau membaca doa perlindungan untuk bayi, supaya terlindung daripada gangguan setan.
Bukan dengan cara memasang jimat-jimat. Nah, yang diikatkan di pinggang, diikatkan di pangkal lengan. Ini perlindungan dari syaitan, dari jin, dari umus sibyan. Apa arti umus sibyan? Setan yang ganggu anak-anak, jin yang ganggu anak-anak. Apa enggak? Parasi. Nah, baca kalimat tersebut, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini kalimat yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam hizib beliau, juga dikutip oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dalam hizib Bahar, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Hadis hasan. Nah, di sanalah hizib-hizib itu dibuat dari gabungan doa-doa yang disebutkan dalam hadis-hadis, dirangkum oleh para ulama, diwiridkannya setiap hari, setiap malam. Muncullah namanya hizib. Disinggung dalam sebuah hadis, man nama an hizbihi, siapa yang tertidur daripada hizibnya, kemudian dia baca antara subuh dan zuhur, maka dia dianggap membaca di malam hari. Kalau dah selesai masuk kelas, cuci nampannya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, dah selesai, sofa 1, cuci nampan, masuk kelas. Lau anna ahadakum, jikalau sesungguhnya salah seorang kalian, idza arada, apabila menginginkan ayyatiya ahlahu, bahwa ia mendatangi istrinya. Ya'tiya mendatangi maknanya yujami'u, ahlahu artinya zaujatahu, tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu sehingga beliau menggunakan bahasa sindiran. Qala, lalu dia baca doa bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna, ya Allah jauhkan kami, asyaitana, dari syaitan. Wa jannibis syaitana, dan jauhkan syaitan, ma razaqtana, dari sesuatu yang engkau beri rezeki kepada kami. Dari sesuatu yang engkau beri rezeki kepada kami. Fa innahu, maka sesungguhnya, in qudiya bainahuma waladun, jika ditakdirkan antara keduanya suami istri akan anak, min dalika, dari demikian, lam yadurrahu syaitan, niscaya tidak akan mengganggu akannya anak oleh syaitan selama-lamanya. Hadis terdapat dalam kitab Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, tambah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau ada bahasa sangat sahih hadisnya. Ini penting. Nah, ini adalah fase kedua di dalam tarbiyatul aulad. Setelah pendidikan anak dimulai daripada mencari ibu yang baik, nah, mencarikan mak yang baik, fase kedua adalah mengadon dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu doa membikin adonan tepungnya adalah Allahumma jannibna wa jannibis syaitan, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini kalau lahir, anak itu enggak akan kemasukan syaitan.
tidak akan diganggu setan selama-lamanya, tidak akan diganggu setan. Nah, selama-lamanya anak itu tidak akan diganggu oleh setan. Nggak ada bahasa kerasukan setan, nggak ada bahasa kena parasit, nggak ada bahasa nakal sekali, sehingga orang tuanya nggak akan katakan nak setan, itu nggak akan pernah. Tapi ketika doa ini lupa dibaca, lalu ditakdirkan lahir anak, bisa saja anak itu diganggu oleh syaitan. Gangguannya bukan hanya sekedar diganggu, tapi gangguan dimaksudkan adalah setan ikut bekerja sama di dalam memproduksinya. Nah, setan ikut bekerja sama dan ambil andil dalam memproduksinya. Sebagaimana dicerminkan dalam Al-Quran, setan itu akan ikut serta dengan kalian di dalam keturunan-keturunan kalian. Sehingga wajar kalimat yang keluar adalah kamu anak setan. Nah, dasar anak setan. Ini bahasa hakikat. Bahasa itu bukan hanya sekedar bahasa caci maki, bukan hanya sekedar bahasa emosi, bukan hanya sekedar bahasa kutukan, tapi itulah hakikat yang sesungguhnya. Kalau dia tidak baca doa tersebut, dia bersamai oleh setan dalam keturunan itu. Khair. Jika ada kawan kita menikah, ini salah satu hadiah, mungkin bingkisan pernikahannya, yaitu kaligrafi. Tulis yang kaligrafi yang baik, kemudian dikasihkan kado untuknya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Lau anna mra'an", jikalau sesungguhnya seseorang ittola'a, dia mengintip, dia melihat, ittola'a mengintip, melihat, alaika di atasmu, bi ghairi iznin, tanpa izin, fahazaftahu bihasatin, lalu kamu lempar akannya dengan batu, fafaqta aina, lalu kamu membutahkan akan matanya, lam yakun alaika junah, niscaya tidak ada di atas kamu oleh dosa. Hadis Imam Bukhari dan Muslim, tapi di sini ditulis status hadisnya hasan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Sebetulnya bukan hadisnya yang hasan, tapi hadis dengan sanad yang beliau temukan itu hasan sanadnya. Kalau hadisnya sahih karena terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, jadi orang yang mengintip itu kalau kita colok matanya, ditusuk matanya, atau dilempar dengan batu sehingga batu itu masuk ke dalam biji matanya dan dia buta, itu tidak ada bayarannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada diat, tidak ada kisos. Karena izin itu digunakan supaya dia tidak masuk tanpa izin. Tapi apabila dia sudah menengok ke dalam rumah tanpa izin, itu sama ada masuk. Ya, tradisi orang kampung. Kacanya kan sengaja bikin gelap itu. Kaca reben. Dari luar tidak kelihatan ke dalam, dari dalam kelihatan keluar. Ada tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada orang enggak? Assalamualaikum. Nah, ambil panah, tusuk itu. Dilaporkan ke pengadilan agama, dilaporkan ke hakim, yang menusuk mata itu tidak kena denda. Tapi hukum Islam, hukum Indonesia, kemarin itu ada seseorang yang ngintip,
seorang wanita, lalu dia lempar orang tersebut, kemudian dia dipenjarakan. Dia yang dipenjarakan karena hukum Indonesia bukan hukum Islam. Akhirnya wanita itu daripada bayar denda, mendingan dia masuk penjara. Ini salah satu daripada orang yang nanti di akhirat kelak mendapatkan pembelaan di hadapan Allah. Dia akan tuntut itu hakim yang memutuskan dia di penjara karena mencederai orang yang mengintipnya. Nah, di dalam Islam, orang yang mengintip tidak punya kehormatan. Tidak punya kehormatan. Artinya darahnya tidak dihargai, kerugiannya tidak perlu dibayar. Sama satu penzina muhsan. Ini darahnya tidak dihargai dalam Islam. Yang kedua, orang meninggalkan sholat lewat 2 waktu. Yang ketiga, orang yang lewat di depan orang sholat ketika ada sutra diadakan. Nabi bersabda, tolak dia dengan ringan. Kalau nggak bisa, tingkatkan lagi. Kalau dia mati sekalipun, tidak wajib dibayar. Yang keempat, orang yang mengintip orang lain, itu darahnya tidak dihargai. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Lau annam ra'atan, jikalau sesungguhnya seorang wanita min nisa'i ahlil jannah, dari wanita-wanita penduduk surga, asrakat ilal ardi, dia menengok atau menampilkan dirinya ke bumi, dia menampilkan dirinya ke bumi, asrafat ilal ardi, la mala'atil arda mirihil miski, sungguh dia akan penuhi bumi ini dengan bau kasturi. La mala'at, sungguh dia akan memenuhi, al-arda, akan bumi ini, mirihil miski, dari bau kasturi. Wala azhabat, sungguh dia akan meredupkan, dau asyamsi, akan cahaya matahari, wal qamari, dan cahaya bulan. Kalau dia nongol ke dunia di waktu siang, cahaya matahari akan redup. Kalau dia nongol ke bumi di waktu malam, cahaya bulan akan hilang. Nah, dan bumi ini akan penuh dengan bau kasturi, akan harum semerbak. Itu kalau satu orang saja. Nah, kalau satu orang saja dari wanita surga yang melakukan hal tersebut. Bagaimana kalau 2 orang? Mana kalau semuanya? Bagaimana kondisi kalau dalam surga itu sendiri? Maka dikatakan rugi sekali kalau enggak sampai masuk surga. Nah, rugi seseorang yang kehilangan wanita surga gara-gara wanita dunia. Di situ ada Atta'illah. Mana duduk? Oh, ada maju depan. Maju selangkah. Nah, rugi orang-orang yang kehilangan wanita surga karena wanita dunia. Tutup mulut, muat. Jadi jangan sampai karena nafsu, karena keinginan yang dipengaruhi oleh syaitan, sehingga terlibat dengan hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan wanita. Nah, antum hilang wanita cantik di surga, hilang wanita harum gara-gara wanita busuk. Nah, hilang wanita awet muda gara-gara wanita yang tiap hari semakin tua. Hilang wanita-wanita yang selalu suci gara-gara wanita yang berhaid.
Hilang wanita yang selalu perawan gara-gara wanita janda. Pikirkan. Sudahlah wanita di dunia ini sementara, kemudian enggak cantik-cantik amat, kemudian coba aja enggak gosok gigi dia 3 hari. Masih mulut bau kakui. Apakah gara-gara wanita itu akan antum korbankan salah satu bidadari surga yang kalau dia meludah ke lautan, air laut akan menjadi tawar. Kalau dia keluarkan satu ruas jarinya saja ke dunia ini, matahari akan redup dan bumi akan semerbak dengan bau wangi. Nah, maka kawinlah dengan wanita surga. Enggak usah kawin di dunia ini. Sepakat? Sepakat? Enggak sepakat ternyata. Kalau enggak sepakat, ikuti aturan sunnah Nabi SAW. Dengan ta'aruf yang benar, akad nikah yang benar, muasyarah yang benar, sehingga melahirkan generasi yang benar. Tidak ada hasil pernikahan yang soleh dan taat daripada proses pernikahan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, dengan proses pernikahan yang berawal dari perkara haram, jangan nanti suatu saat antum katakan nakal kepada anak antum katakan mada, pakak bana. Nah, sebetulnya kan dia yang pakak, tapi bapaknya dulu yang salah dalam mencari atau salah dalam proses mencarinya. Tidak ada bahasa pacaran. Oh, dia dapat bini gara-gara pacaran, udah 2 tahun, alhamdulillah berakhir di pelaminan. Nanti lahir anak pakak, mada. Itu bukan anaknya yang salah, bapaknya yang pakak dari awal. Kenapa? Prosesnya salah. Lihat ke depan, sesali diri sendiri. Kalau sekiranya ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum di dalam proses perkawinan seseorang. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi." Jikalau sesungguhnya penduduk langit dan bumi, jikalau sesungguhnya penduduk langit dan bumi istaraku, mereka bekerja sama fi dami mu'minin, di dalam menumpahkan darah orang beriman, di dalam menumpahkan darah orang beriman, lakabbahumullah, sungguh akan menyeret atau menelungkupkan akan mereka oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Sungguh menelungkupkan atau menyeret dengan tertelungkup akan mereka oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Itu kalau sekiranya penduduk bumi dan langit. Jikalau seluruh penduduk langit dan bumi, penduduk langit enggak terhitung jumlahnya. Nabi menyebutkan di sini dengan bahasa jamak. Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain, setiap jengkal dari langit itu ada orang-orang yang bersujud memuji Allah. Ke dalam Baitul Ma'mur yang sejajar dengan Ka'bah itu 70.000 malaikat setiap hari masuk, tidak pernah keluar. Kemudian penduduk bumi semuanya digabungkan, bekerja sama membunuh 1 jiwa orang beriman, maka semuanya akan masuk neraka. Begitu besar nilai orang beriman di mata Allah. Begitu besar nilai orang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi bersabda, "Subbul mu'min fusuq wa qitaluhu kufur." Apalagi
Kalau sekiranya orang beriman tersebut, dia tuduh dengan hal-hal yang macam-macam atau dijerumuskan di dalam penjara dan lain-lain sebagainya, ini merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan di akhirat kelak, kecuali kalau dia minta maaf di dunia ini. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Lau anna buka'a Daud," jikalau sesungguhnya tangisan Nabi Daud, jikalau sesungguhnya tangisan Nabi Daud, wa buka'a jami'i ahlil ardi, dan tangisan seluruh penduduk bumi, dan sungguh tangisan seluruh penduduk bumi yu'dalu, ditimbang, disejajarkan, disetarakan, bibukai Adam, dengan tangisan Nabi Adam alaihissalam, ma adalah, niscaya tidak akan seimbang ia tangisan Nabi Daud dengan seluruh manusia, akannya tangisan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam menangis? Bilal, Hajid, karena keluarkan dari surga lalu menangis. Kenapa dikeluarkan dari surga? Apa arahan setan? Apa nama buah larangannya? Nah, ini jawaban bertele-tele. Langsung saja makan buah khuldi. Duduk aja. Nah, ditambah dengan tangisan Nabi Daud. Nah, kenapa Nabi Daud nangis? Mau jawab atau mau diri sampai selesai? Kenapa Nabi Daud menangis? Tidak tahu. Sulaiman? Salman? Tidak tahu. Bilang? Oke, diri sampai selesai. Kenapa Nabi Daud menangis Yasin? Enggak tahu. Fadli Aceh? Enggak tahu. Husain? Ketika mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Daud alaihissalam pengen menikahi istri daripada panglima perangnya. Kemudian panglima perangnya itu diberangkatkan perang. Harapan gugur nanti diambil oleh Raja Sulaiman, oleh Nabi Daud. Akhirnya Allah kirim satu malaikat bertanya kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, innali na'jatun wahidah. Innali na'jatun wahidah. Saya punya satu ekor kambing. Kemudian bagi kawan saya ada 99 ekor kambing. 99 ekor kambing. Yang kawan saya punya kambing 99 ini, dia minta sama saya kambing saya yang satu itu biar genap kambing 100. Dia ada punya 99 tapi tetap dia minta kambing saya yang satu. Kasihlah sama saya kambing kamu yang satu itu biar kambing saya genap 100. Sebetulnya
Malaikat menegur Nabi Daud alaihissalam. Beliau sudah punya istri 99. Pengen juga istri daripada lagi, balik menang. Tujuannya diberangkatkan, nah, biar meninggal. Kemudian kalau meninggal, dia dapat menikahinya. Ditegur oleh Allah, akhirnya Nabi Daud sadar. Ketika sadar dan dia menangis. Nangisnya lama sekali. Ketika taubatnya diterima oleh Allah, beliau sujud. Nah, sujud syukur. Maka itu sebabnya tidak boleh sujud ketika membaca surah Sad. Karena sujud yang ada dalam surah Sad bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Kalau dibaca surah Sad dalam solat dia sujud, maka solatnya batal. Tapi kalau dia sujud di luar solat tetap sunnah, sujud syukur bukan sujud tilawah. Nah, dikumpulkan tangisan Nabi Daud, kemudian tangisan seluruh manusia, di antaranya para pemikir-pemikir dakwah yang nangis malam-malam panjang-panjang. Itu kalau dikumpulkan semuanya, ditimbang dengan tangisan Nabi Adam yang dikeluarkan dari surga gara-gara makan buah khuldi, itu tetap tangisan Nabi Adam lebih lama. Nah, lebih lama. Menangis, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak terima taubatnya oleh Allah selama puluhan tahun menangis. Kemudian baru Nabi Adam alaihissalam mengingat, siapa kira-kira yang bisa saya jadikan media tawasul kepada Allah. Akhirnya ingat, pernah lihat di tiang arasy itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam katakan, ya Allah, dengan keberkahan nama Muhammadur Rasulullah yang disandengkan di namamu, mohon taubatku diterima. Akhirnya taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertawasul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu penafsiran ulama tentang ayat yang berbunyi fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Itu dalil tawasul. Kalau Wahabi enggak tahu tawasul, ya itu terserah dia. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Lau anna hajaran." Jikalau sesungguhnya batu misla sab'i khalifat, seperti 7 ekor onta bunting. Khalifat jamak khalifah. Khalifah artinya onta bunting. Sab'a khalifat 7 ekor onta bunting. Nah, 7 ekor onta bunting antum satukan. Nah, jadilah dia sebesar itu batunya. Ulqiya min syafiri jahannam, lalu dilemparkan dari pinggir jahanam. Lalu dilemparkan dari pinggir jahanam. Hawa fiha, niscaya turun ia batu ke dalam jahanam sab'ina kharifa, selama 70 tahun. La yablu qa'raha, niscaya tidak sampai ia batu ke dasarnya neraka jahanam. Tidak sampai ia batu ke dasar neraka jahanam. Batu besar. Mungkin kalau batu kecil dia akan melayang-layang, mungkin lambat sampainya. Ini batu dengan beban berat. Onta itu panjangnya mungkin lebih daripada, ini berapa ini? 2 meter. Nah, mungkin panjangnya lebih pada 2 meter. Tingginya
itu lebih tinggi pada seseorang sedang berdiri, sehingga naik onta itu ontanya didudukkan. Tambah lagi perutnya ada isi anak, gabungkan jadi 7 ekor. Nah, sebesar itu batunya dilemparkan dari tepi jahanam, 70 tahun turun ke bawah, turun, itu belum sampai ke dasar neraka. Nah, orang kalau masuk ke sana, lalu dia mau keluar, lewat mana mau dia keluar? Oh, saya pendaki gunung Fujiyama. Nggak ada orang pernah ke puncak itu, cuma satu-satunya dia di dunia ini yang pernah ke puncak gunung itu. Tetap tidak akan pernah dia bisa mendaki tebing daripada neraka jahanam yang tidak bisa kita bayangkan berapa kedalaman jurang jahanam tersebut. Khair, intinya di sini Nabi memperingatkan kepada kita bagaimana dahsyatnya sebuah azab jahanam. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda juga berbicara tentang neraka. Lau anna dalwan, jikalau sesungguhnya satu ember, jikalau sesungguhnya satu ember min wasaq. Wasaq itu adalah air nanah yang keluar daripada penduduk neraka. Dia dibakar, dia dipalu, dia dipukul, dia ditendang, dia diseret, bernanah-nanah, berdarah-darah. Nah, yang keluar dari tubuh dia karena penyiksaan itu namanya wasaq. Nah, kalau wasaq itu diambil satu ember saja, yuhraku fid dunya, lalu dituangkan ke dunia ini, yuhraku fid dunya, dituangkan ke dunia, la antana ahlud dunya, sungguh akan busuk seluruh penghuni dunia. Sungguh akan busuk seluruh penghuni dunia. Itu satu ember daripada darah nanah orang yang diazab. Bagaimana nasib kau tinggal di situ? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali selepas solat subuh. Nah, fikri daripada baca itu mendingan tidur deh. Tidur saja, santai. Kayak sudah cukup amalan untuk masuk surga. Kayak sudah dia tidak perlu lagi berlindung daripada azab neraka. Tidur. Sekarang tidur, besok tidur, sampai tua tidur. Enggak bisa ngamalin amal zikir. Pas mati baru tahu. Tapi kalau orang baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, mati dia sebelum salat maghrib, kutibat lahu najata, kutibat lahu bara'atun minha, ditulis baginya selamat dari neraka. Dibaca selepas salat maghrib, meninggal sebelum salat subuh, ditulis baginya selamat dari neraka. Baca lagi salat subuh, meninggal sebelum salat maghrib, maka Allahumma ajirna minan nar jangan pernah dilupakan selepas subuh, selepas salat maghrib, karena itulah jaminan selamat pada neraka. 2 hadis sudah disampaikan oleh Nabi. Kedalaman jurangnya lebih dalam pada perjalanan 70 tahun batu yang dicampakkan ke bawah, bukan ditarik ke atas, diturunkan di atas ke bawah. Kemudian suasana di dalamnya, air nanahnya kalau diambil seember, dituangkan ke bumi, busuk semua bumi ini. Itu satu ember saja. Mengerikan tuh neraka, bukan cerita dongeng. Perlu diambil berat untuk selamat dari neraka. Nabi tidak minta antum push up 7 kali lepas subuh. Nah, siapa yang push up 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib sama pada neraka? Enggak push up. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib, selamat pada neraka? Bukan baca surah Al-Baqarah, cuman Allahumma ajirna minan nar. Enggak banyak-banyak. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar.
Tapi kalau itu juga yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi tidak diambil perhatian, berarti dia kayak nggak yakin dengan neraka, satu, atau dia yakin bahasanya dia nggak akan masuk neraka. Dua kemungkinan. Nggak yakin dengan adanya azab neraka, atau dia yakin nggak akan masuk neraka. Nah, itu kan amalan pendosa. Nah, kalau saya nggak perlu berlindung pada neraka, saya nggak akan masuk neraka. Maka dia nggak mau baca Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau orang meyakini bahasanya amalannya tidak cukup untuk masuk surga, maka berlindunglah pada neraka. Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas subuh dan selepas maghrib, beritahukan kepada keluarga kita. Nah, pastikan kedua orang tua membacanya. Nah, sampaikan hadis tersebut. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Lau anna rajulan," jikalau sesungguhnya seseorang yujarru ala wajhihi, diseret di atas mukanya, min yaumi wulid, dari hari dia dilahirkan, ila yaumi yamut, sampai hari dia meninggal. Hariman, hal keadaan tua, fi mardatillah, di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, la hakirahu, sungguh ia akan menganggap rendah, sungguh dia akan menganggap kecil akannya pengorbanan pada hari kiamat. Kenapa? Karena saking besarnya nikmat balasan yang Allah berikan. Sejak lahir sampai mati, dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara mukanya diseret. Ke muka diseret itu dah paling mujahadah itu. Nah, antum bayangkan saja antum berjalan di sini ke Ittihad sana, diseret oleh kawan tapi muka kayak aspal. Nah, masuk aspal kerikil dalam hidungnya, masuk dalam matanya, sampai di Ittihad sana pasti orang nggak kenal dia lagi. Nah, saya rasa nggak sampai di Ittihad dia, lanjut dia ke itu hospital Semen Padang, perlu dirawat. Nah, atau bisa dia lanjut ke itu Tumbuh Hitam untuk dikebumikan. Kalau sampai diseret di sini ke Ittihad sana, mukanya kayak aspal. Nah, begitu mujahadah dia buat untuk mencari ridha Allah SWT dari lahir sampai mati, matinya haraman dalam usia tua, bukan mati usia muda, sampai di akhirat kelak Allah perlihatkan kepadanya balasan atas perbuatan baik, dia anggap baktinya di dunia ini belum seberapa, ibadahnya di dunia ini tidak setara, tidak setimpal dengan balasan yang Allah berikan. Begitu besarnya. Nah, 5 menit. Begitu besarnya yang Allah berikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Nah, sehingga di akhirat kelak, Masya Allah, semuanya akan disesali. Semuanya akan disesali. Orang yang tahu bagaimana imbalan doa tidak dikabulkan, semuanya berharap doanya enggak dikabulkan. Orang yang tahu bagaimana besarnya pahala dari sebuah sakit dan menderita, dia berharap dia akan sakit dan menderita sepanjang usianya. Orang yang tahu pahala karena kemiskinan dan karena kesulitan hidup, orang akan berharap dia akan selalu miskin hidupnya di dunia ini. Semuanya berharap. Kenapa? Karena besar pahala yang dijanjikan
atas amal baik yang dilakukan oleh manusia. Hal inilah yang sudah mendarah daging dalam hati ulama salafun soleh. Akhirnya mereka katakan, saya 40 tahun solat subuh dengan wudu solat isya. Gak bisa antum bayangkan itu? Bagaimana besarnya mujahadah ibadahnya. Saya 40 tahun solat subuh dengan wudu solat isya. Saya solat isya sebentar, dia duduk 2 kali angguk saja, ada 3 kali. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, saya cukup 3 kali hafwah saja. 3 kali hafwah saja untuk tidur di malam hari. Hafwah itu ini. Nah, 1. Ini mati 1 lagi. Nah, 3, 2. 3. Selesai dah. Langsung solat malam dari pagi, malam sampai subuh. 3 kali angguk saja. Antum sama pengajian tadi dah berangguk-angguk berkali-kali. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ini bagaimana besarnya amalan zikir. Lau anna rajulan, jikalau sesungguhnya seseorang fi hijrihi, di dalam pangkuannya, darahim, ada uang-uang dirham, yaksimuha, dia membagi akannya uang dirham. Jikalau sesungguhnya seseorang di pangkuannya ada uang dirham, dia membagi akannya uang dirham. Datang dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang, dibagi-bagi uangnya. Wa akhar yazkurullah, sementara yang satu lagi berzikir memuji Allah. Kana dzakiru lillahi afdala, adalah orang yang berzikir karena Allah itu lebih unggul. Adalah orang yang berzikir karena Allah itu lebih unggul. Jadi enggak bisa dibayangkan bagaimana besarnya pahala zikir. Kalau sekiranya bersedekah bisa menyebabkan rezeki mudah. Kalau sekiranya bersedekah Allah akan balas 10 kali lipat. Maka orang yang berzikir jauh lebih mudah daripada orang yang berinfak. Karena amalan zikir lebih unggul dari amalan bersedekah. Maka pastikan antum ikut dalam zikir. Bukan karena dilihat, bukan karena dicatat nama. Yang dicatat nama tetap dicatat namanya, tapi zikir lillahi ta'ala. Nanti di akhirat baru sadar deh bagaimana besarnya pahala pada zikir tersebut. Enggak ada orang dermawan yang bisa menandinginya. Enggak ada pemberani yang bisa menandinginya. Tidak ada pemberani yang bisa menandingi daripada amalan zikrullah. Sehingga dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dalam kitab Nasaih Diniyah, juga dalam kitab-kitab azkar, dikatakan Nabi SAW bersabda, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu amalan azka inda malikikum, yang paling tinggi di sisi Tuhanmu, asra'u fi darajatikum, yang paling cepat menaikkan derajat kalian, tidak bisa ditandingi oleh orang yang menginfakkan emas dan perak, tidak bisa ditandingi oleh orang yang bertemu di medan tempur, musuh membunuhnya, dia membunuh musuh, itu tidak akan bisa tertandingi. Sahabat katakan, bala ya Rasulullah. Nabi katakan, zikrullah, zikir. Padahal cuman subhanallah, asik sebetulnya itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi irama subuh Jumat jangan dibawa waktu asar.
Subuh Jumat itu khas zikirnya, lebih lama supaya lebih dinikmati. Nah, bukan dipakai untuk seluruh waktu. Waktu asar itu iramanya yang cepat. Karena kawan-kawan kita, dia ada yang mau main bola, ada mau main bulu raket dan sebagainya. Ini sudahlah zikirnya irama subuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Lambat jadinya. Nanti zikirnya tidak dari hati, tapi cepat yang bacaan yang benar. Irama sore, irama subuh Jumat, irama zuhur, disesuaikan. Nah, supaya tidak bosan dalam berzikir. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Lau anna syararatan, sesungguhnya satu nyala api, syarara, satu nyala api atau satu bunga api, min syarari jahannam, dari bunga-bunga api jahannam, bil masyrik, diletakkan di timur, la wajada harraha, sungguh merasakan akan panasnya bunga api, man fil maghrib, oleh orang yang berada di barat. Syarara, bunga api, bukan baranya tapi bunganya. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah turun ke dunia, kemudian Nabi Adam mau masak, api enggak ada, maka Nabi Adam minta kepada Allah untuk diambilkan api di neraka. Maka malaikat Malik mengambil satu bunga api daripada neraka yang sudah dicuci 70 tahun dalam air. Kemudian diletakkanlah di puncak gunung. Langsung meledak gunungnya. Kemudian bunga api itu dikembalikan lagi ke neraka. Nah, tinggallah ledakan tadi api-api yang tersimpan di gunung-gunung. Jadi api itu masuk ke kayu, masuk ke batu, masuk ke kawah. Di kawah gunung dia jadi kawah Gunung Merapi. Kemudian kalau antum lihat batu, terlebih batu putih, itu kalau digesekkan batu dan batu, itu akan mengeluarkan api. Begitu juga kayu. Dalam surah Yasin Allah katakan, Allah yang menjadikan bagi kalian api dari kayu yang hijau. Jadi ada sejenis kayu, itu kalau dipukulkan kayu dengan kayu, dia mengeluarkan api. Nah, sejenis kayu kalau dipukulkan kayu dengan kayu, dia akan mengeluarkan api. Itu tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, api yang sesungguhnya sudah dipindahkan ke neraka. Maka Nabi bersabda, kalaulah satu bunga api ditaruhkan di timur, orang di barat akan kepanasan. Cerita tentang neraka. Allahumma ajirni minan nar, 7 kali, jangan lupa. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, lau anna syai'an kana fihi sifa, jikalau sesungguhnya sesuatu kana fihi sifa, terdapat atau ada padanya sesuatu itu kesembuhan dari mati, sifaun minal maut, kesembuhan dari mati, bukan kesembuhan dari sakit, lakana fis sana, sungguh ada ia kesembuhan dalam pohon sena. Nah, pohon sena. Jadi Nabi bersabda, kalau mati itu ada obatnya, kalaulah mati itu ada obatnya, maka pohon sena bisa menyembuhkan orang dari mati.
Tapi karena mati itu nggak ada obatnya, maka nggak ada yang bisa menyembuhkan dari mati. Kesimpulannya, kalau pohon senna berpotensi menyembuhkan dari mati, maka menyembuhkan dari penyakit itu lebih lagi. Nah, tahu pohon senna? Tahu? Nah, yang berdiri kalau tahu boleh duduk. Nih saya tunjukkan gambarnya. Agak setengah jam lagi. Masya Allah, ini dia. Yang nampak buahnya mana? Beda. Inilah Senna Siame bilang pohon apa? Salman. Ini buahnya. Nah. Pernah nampak? Ada tuh di pinggir sungai situ. Nah, orang sini bilang, bukan orang sini, orang kampung saya bilang patai Makkah. Nah, patai yang baru pulang dari Mekah. Dia bawa petai, cuman bijinya kecil-kecil. Nanti anda melihat tuh di seberang sungai sana, nggak usah dilihat situ, nggak boleh. Ah, itu ada saya bawa ke situ, di teras rumah. Nah, antum lihat nanti teras rumah, itu rencana menjadikan hiasan nggak jadi. Nah, itu disebut pengobatan lebih ampuh, sehingga kalau mati ada obatnya, bisa diobati di situ. Petai Makkah. Yang jadi obat buahnya, bijinya. Nah, ambil bijinya, kemudian dimakan, direbus, minum airnya. Tapi ikut panduan pakar herbal, jangan dibuat sendiri. Dia ada kadarnya, dicampur dengan akarnya kah, atau daunnya, atau bunganya. Yang jelas, yang pernah saya dengar itu orang pakai bijinya. Nah, kalau sekiranya mati saja bisa disembuhkan, kalau bisa disembuhkan, maka sakit kepala, encok, ogalino, asam urat, darah tinggi, diabetes, apa sajalah nama penyakitnya yang di bawah taraf mati. Nah, yang kualitas sakitnya di bawah mati, itu akan bisa diatasi dengan pohon senna. Nah, patai Makkah. Nah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk.